Malam hari di sebuah minimarket. Terlihat seorang pria sedang menggaruk lehernya sambil berjongkok kebingungan di depan rak pembalut wanita. Penjaga kasir yang melihat pria itu mulai merasa heran karena sedari tadi pria tersebut hanya diam di sana. Kasir itu berpikir mungkin pria tersebut sedang diminta membelikan pembalut oleh pacarnya atau anggota keluarganya. Namun tetap saja, pemandangan pria bertubuh besar berjongkok di depan rak pembalut terasa sangat lucu baginya. Apalagi wajah pria itu terlihat benar-benar bingung karena ada terlalu banyak jenis pembalut. Kasir itu sempat berpikir untuk membantunya. Namun sebelum sempat berbicara, pria itu tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat mengambil berbagai barang sampai membuat kasir tersebut terkejut. Tak lama kemudian, pria itu berjalan menuju meja kasir membawa cukup banyak belanjaan. Nama pria itu adalah Kim Ki-bum. Pria berusia 26 tahun yang menjadi pemeran utama kita. Kasir mulai menghitung barang belanjaan Kim Ki-bum sambil diam-diam memperhatikan tubuhnya. Dari dekat, tubuh pria itu ternyata jauh lebih besar dari yang ia kira. Lengan Kim Ki-bum terlihat penuh otot bahkan urat-uratnya terlihat jelas. Kasir sampai bertanya-tanya apakah pria itu seorang atlet. Dan untuk menjawab pertanyaan kenapa pria sebesar Kim Ki-bum membeli pembalut di malam hari, jawabannya ternyata cukup sederhana. Kim Ki-bum sebenarnya tidak punya pacar ataupun keluarga perempuan. Setelah selesai menghitung, kasir memberitahu total belanjaannya. 25.800 won. Kasir lalu bertanya apakah Kim Ki-bum ingin menggunakan kantong plastik. Namun Kim Ki-bum menolaknya karena dirinya sudah membawa tas sendiri dari rumah. Dan untuk mengetahui bagaimana semua ini bisa terjadi, mari kita kembali ke seminggu sebelumnya. Seminggu yang lalu. Di sebuah toko minuman, radio sedang menyala cukup keras. Pembawa acara radio memperkenalkan dirinya. Halo, ini Master Joe dari Visible Radio Show. Master Joe berkata kalau cuaca belakangan ini terasa sangat panas dan sepertinya musim panas benar-benar sudah dimulai. Ia lalu bertanya pada rekannya, Master Shin, apakah dirinya sudah mendengar berita yang sedang ramai dibicarakan? Master Shin menjawab kalau yang dimaksud pasti kasus pencopetan di stasiun Ojeong. Master Joe membenarkan. Namun yang aneh dari kasus itu bukan hanya jumlah pencopetannya yang besar, melainkan karena pelakunya sama sekali tidak mengambil barang hasil curiannya. Semua barang curian justru dimasukkan ke kantor pos agar bisa kembali ke pemilik aslinya secara utuh. Di depan toko minuman itu, terlihat Kim Ki-bum sedang mengangkat barang-barang berat sampai tubuhnya dipenuhi keringat. Pemilik toko berkata kalau Kim Ki-bum sudah bekerja keras hari ini dan dirinya akan segera mengirim upahnya. Setelah selesai bekerja, Kim Ki-bum meminum air dingin sambil mengatur napasnya. Pemilik toko lalu berkata kalau lain kali Kim Ki-bum boleh datang bersama temannya karena dirinya akan memberikan camilan gratis. Kim Ki-bum hanya tertawa kecil sambil mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Di perjalanan pulang, Kim Ki-bum mengecek ponselnya dan melihat kalau upah kerjanya sudah masuk. Ia langsung mulai menghitung pengeluaran bulan ini. Uang sewa rumah yang menunggak, biaya membeli bahan makanan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Setelah dihitung menggunakan kalkulator, ternyata sisa uangnya masih lumayan banyak. Kim Ki-bum merasa keputusan mengambil semua pekerjaan tanpa menolak benar-benar keputusan yang bagus. Tiba-tiba ponselnya berdering. Seseorang meneleponnya. Kim Ki-bum mengangkat telepon itu sambil berjalan pulang. Orang di seberang sana bertanya apakah flu Kim Ki-bum sudah sembuh. Kim Ki-bum menjawab kalau dirinya sudah jauh lebih baik. Meskipun lawan bicaranya masih khawatir, Kim Ki-bum hanya tertawa kecil sambil berkata kalau dirinya justru harus banyak bergerak supaya cepat pulih. Orang itu lalu berkata ingin menjenguknya. Namun Kim Ki-bum menolak dengan santai sambil mengatakan kalau dirinya sudah sembuh jadi tidak perlu dijenguk lagi. Mereka kemudian membuat janji untuk berbicara lagi nanti malam. Setelah telepon ditutup, Kim Ki-bum mengeluh karena cuaca benar-benar terasa sangat panas. Tubuhnya terus berkeringat saat berjalan pulang. Ia bahkan mulai berpikir untuk membeli kipas angin baru. Namun saat sampai di depan rumah, Kim Ki-bum melihat seorang gadis sedang berdiri diam di sana. Gadis itu terlihat sangat cantik. Tetapi Kim Ki-bum hanya meliriknya sebentar sebelum masuk ke dalam rumah sambil berpikir kalau hari ini benar-benar panas. Saat berjalan masuk ke dalam rumah, dia berencana akan segera mandi. Tak lama kemudian, Kim Ki-bum keluar rumah lagi untuk merokok. Namun ia terkejut karena gadis itu ternyata masih berdiri di tempat yang sama. Kim Ki-bum pun berjalan ke seberang jalan sambil merokok diam-diam memperhatikan gadis tersebut.
Ia merasa belum pernah melihat seragam sekolah seperti itu sebelumnya. Kim Ki-bum mulai penasaran. Apa yang dilakukan gadis itu sendirian di jam seperti ini? Apakah dia tidak kepanasan berdiri di luar seharian? Kim Ki-bum bahkan sempat berpikir jangan-jangan pemilik rumah kontrakannya punya anak perempuan. Tiba-tiba gadis itu membuka mata dan langsung menatap ke arah Kim Ki-bum. Kim Ki-bum langsung panik karena merasa dirinya ketahuan memperhatikan terlalu lama. Ia buru-buru masuk rumah sambil meminta maaf dalam hati. Sementara gadis itu hanya melirik sekilas tanpa berkata apa-apa. Di dalam rumah, Kim Ki-bum mencoba mengerjakan tugasnya. Namun ia sama sekali tidak punya ide. Ia hanya menatap monitor kosong dengan lemas sambil memikirkan deadline pekerjaannya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata pesan pemberitahuan upah kerjanya sudah masuk. Orang yang mempekerjakannya bahkan memberi tambahan uang untuk membeli makanan karena Kim Ki-bum sudah datang membantu secara mendadak. Melihat uangnya bertambah, Kim Ki-bum langsung merasa senang. Ia mulai berpikir untuk membeli kipas angin sekaligus memborong jajanan di minimarket. Kim Ki-bum pun keluar rumah sambil bersiul kecil dengan bahagia. Namun beberapa langkah kemudian, ia kembali menyadari sesuatu. Gadis itu ternyata masih berdiri di depan rumahnya. Kim Ki-bum mulai merasa aneh. Jangan bilang gadis itu berdiri di sana sedari tadi. Dengan penasaran, Kim Ki-bum berjalan perlahan melewati gadis itu menuju minimarket sambil bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis tersebut. Di minimarket, Kim Ki-bum membeli berbagai jajanan dan mie instan dengan wajah bahagia. Namun saat berada di kasir, ia mendengar berita dari ponsel seorang kasir. Berita itu membahas kasus kekerasan terhadap remaja pelarian. Disebutkan bahwa ada seorang remaja pelarian lain yang tinggal bersama korban dan kini menghilang. Mendengar berita itu, Kim Ki-bum langsung teringat pada gadis yang berdiri di depan rumahnya. Jangan-jangan, gadis itu adalah remaja kabur dari rumah? Saat Kim Ki-bum pulang, gadis itu masih berdiri di tempat yang sama. Kim Ki-bum bahkan mulai sedikit ketakutan dan berpikir kalau gadis itu mungkin saja hantu. Namun tepat saat hendak masuk rumah, ia mendengar suara perut gadis itu berbunyi. Kim Ki-bum pun menoleh lalu menawarkan makanan yang baru saja ia beli. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua duduk di dalam rumah sambil makan mie instan bersama. Kim Ki-bum sendiri sebenarnya bingung kenapa situasinya bisa jadi seperti ini. Padahal ia sama sekali tidak pernah menyuruh gadis itu masuk ke rumahnya. Kim Ki-bum berkata kalau rumahnya memang tidak punya meja makan. Namun gadis itu hanya diam sambil terus memakan mie instannya. Kim Ki-bum yang dicueki hanya bisa menatapnya sambil makan pelan. Ia lalu bertanya apakah gadis itu kabur dari rumah karena sedari tadi berdiri di depan rumahnya. Namun lagi-lagi, gadis itu tidak menjawab apa-apa. Di luar rumah, cuaca mulai mendung. Kim Ki-bum berkata sepertinya hujan akan segera turun. Setelah selesai makan, Kim Ki-bum berdiri lalu memberikan sebuah payung kepada gadis itu. Ia berkata kalau gadis itu boleh memakai payung tersebut. Namun ternyata hujan turun jauh lebih deras dari yang dia kira. Karena hujannya terlalu lebat, Kim Ki-bum berkata kalau dirinya akan mengambil satu payung lagi untuk mengantar gadis itu pulang. Namun saat Kim Ki-bum bertanya di mana rumahnya, ekspresi gadis itu tiba-tiba berubah sedih. Ia teringat seseorang yang dulu juga pernah memberinya payung saat hujan. Dan untuk pertama kalinya, gadis itu akhirnya berbicara. "Pamam?" Kim Ki-bum hanya menatapnya dengan bingung. Lalu gadis itu melanjutkan perkataannya. "Tolong izinkan aku menginap di rumahmu." Dan mereka pun saling bertatapan dalam diam.